Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini saya mau ngasih sebuah nasihat. Barangkali teman-teman ada yang setipikal dengan salah satu viewer saya yang pernah berkomentar seperti ini. Jadi dia komen di video saya yang membahas tentang pemberkasan, ya. Bang, kalau di blog di grup Telegram apa saya didiskualifikasi, Bang? Terus saya jawab, nggak ada hubungannya antara Telegram sama BKN. Terus saya kasih emot ketawa. Terus dibales lagi, tapi Telegram itu grup pemberkasan di BKD saya, Kak. Apakah saya tetap diterima? Saya diblok sama adminnya karena menanyakan cara isi DRH yang sudah pernah ditanyakan. Terus nggak ada balas. Jadi begini ya kawan-kawan, ini sengaja saya samarkan siapa yang komentar ini karena untuk menghargai beliaunya, ya. Jadi begini, di tahap pemberkasan ini saya sangat memaklumi jika beberapa teman-teman, mungkin termasuk juga teman-teman yang sedang nonton ini, termasuk orang yang memiliki tipikal overthinking. Overthinking itu ya berpikir yang berlebihan, memikirkan sesuatu yang tidak, yang sudah jelas tapi masih dipikir lagi. Ya, saya sangat memaklumi karena pemberkasan ini adalah langkah terakhir untuk menjadi seorang pegawai aparatur sipil negara yang sudah lama diidam-idamkan, dan bahkan ini adalah hal yang diinginkan oleh banyak orang, dan teman-teman adalah orang yang sudah melangkahkan kakinya di depan dan tinggal ngelangkah yang satu lagi di proses pemberkasan ini untuk menjadi pegawai ASN gitu ya. Cuman saran saya begini ya teman-teman, sudahlah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Teman-teman sudah pada tahu lah informasinya seperti apa. Ketika ada informasi bahwa pemberkasan ini harus diisi, dan nanti ketika ada kesalahan pasti akan diberikan notifikasi. Kalau nggak ada notifikasi ya berarti nggak ada kesalahan. Ya sudah, itu menjadi patokan berpikirnya teman-teman. Teman-teman nggak perlu berpikir terlalu jauh. Nggak dapat informasi, tanya sana tanya sini, kok aku nggak dapat WA, kok aku nggak dapat notif. Ya kalau nggak dapat berarti ya pemberkasannya aman, itu apa, udah beres, udah aman gitu loh. Jangan malah berharap di notif. Artinya kan malah berharap berkasnya kurang atau tidak lengkap gitu. Jadi ya santai aja, kalau nggak ada kabar ya cukup dianggap bahwa pemberkasan teman-teman sudah aman gitu. Dan hidup itu harus berjalan kawan-kawan. Hidup harus berjalan. Jadi pikiran juga harus berjalan, harus fokus sesuai dengan ritme alur perkembangan setiap harinya. Jangan terus-terusan pikiran itu digunakan untuk memikirkan hal-hal yang sudah selesai. Pemberkasan sudah selesai, ya sudah, sekarang tinggal menunggu aja, dan nggak usah dipikir terlalu dalam. Justru kalau teman-teman terlalu memikirkan hal-hal yang tidak, itu nanti akan merasakan proses penantian pemberkasan ini sangat lama gitu. Padahal juga bagi saya ya nggak terlalu lama sih kalau kita enjoy menikmatinya, tidak perlu berpikir aneh-aneh, ya cepet sih 1 bulan itu. Tapi kalau teman-teman berpikir yang aneh-aneh ya 1 bulan nanti akan terasa lama gitu. Jadi teruntuk yang komentar ini dan juga teman-teman yang lain, sudahlah, cukuplah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya saya sih juga tidak menyalahkan pihak yang menjadi admin dari Telegram ini, yang mungkin kesel ya karena ditanya terus-menerus dengan pertanyaan yang sama, udah dijelasin masih aja tanya, itu kan berarti ya udah, mungkin dia kesal akhirnya diblok. Cuman ini ya nggak ada hubungannya. Anda sudah diblok dari grup Telegram ini, nggak ada hubungannya dengan pemberkasan, tetap aman. Sesuai dengan yang sudah saya jawab bahwa nggak ada hubungannya antara Telegram sama BKN, nggak ada hubungannya. Ya, ini hanya soal personal aja. Mungkin adminnya itu lagi gedek lah sama Anda, lagi kesel aja lah, udah tanya sesuatu yang umum yang sudah dijawab masih ditanya terus, akhirnya ya mungkin itu. Tapi yang jelas saya tidak menyalahkan Anda yang punya pikiran seperti ini, karena ya saya memaklumi proses pemberkasan ini juga proses yang paling membuat dakdikduk
para pelamar ya, sebelum mereka akhirnya bisa dilegakan dengan yang namanya penerimaan SK. Satu hal teman-teman, bahwa pemberkasan ini adalah sebuah tahapan yang sifatnya adalah ya bisa dikatakan ini sebagai kelengkapan data pelamar, kelengkapan data pegawainya yang nantinya akan diangkat gitu. Jadi nggak usah khawatir lah, insya Allah nggak ada TMS loh. Kalau teman-teman datanya semuanya beres lengkap, insya Allah nggak ada TMS, insya Allah. TMS itu hanya berlaku bagi dia yang pasti. TMS itu berlaku biasanya satu, hasil dari persyaratannya ada yang tidak sesuai kualifikasi. Misalnya yang perlu diperhatikan adalah di tes kesehatan secara mental. Kalau di situ tertulis mengganggu pekerjaan, misalnya dia memiliki gangguan mental alias dalam tanda kutip tidak normal dan itu mengganggu pekerjaan, maka itu sudah dipastikan bakal tidak memenuhi syarat, karena kan seorang pegawai itu harus sehat secara jasmani dan rohani gitu. Nah, kalau dia ada cacat di dalam kesehatan rohaninya, ya pasti akan mengganggu pekerjaan gitu. Nah, untuk teman-teman yang hasil kesehatannya memiliki riwayat penyakit ini itu dan lain sebagainya, nggak usah khawatir juga, dilihat aja ringkasannya. Kalau ringkasannya tertulis tidak mengganggu pekerjaan, ya berarti masih aman, masih memenuhi syarat. Itu aja teman-teman ya. Kemudian hasil tes narkoba, kalau di situ dinyatakan tidak menggunakan alias terbebas atau negatif, ya berarti aman. Kalau dinyatakan positif, nah itu baru bermasalah. Jadi ya seputar itu aja. Dan untuk yang selebihnya, untuk berkas-berkas perihal berkas pribadi seperti ijazah, KTP, nggak perlu saya bahas karena udah jelas. Data yang penting adalah data primer, data dari pelamar. Dan data yang paling penting dari data pelamar adalah data seperti nama, kemudian nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir. Kalau semisal ada yang tidak beres, artinya adanya ketidaksamaan data antara berkas KTP dan ijazah, nggak usah khawatir, nanti yang jadi acuan adalah nomor induk kependudukan teman-teman semuanya. Selama itu masih aman, masih sama dengan yang ada di data capil, ya semuanya aman gitu loh. Perihal nanti nama mana yang digunakan untuk di SK, nanti sesuai dengan peraturannya menyesuaikan dengan nama di ijazah. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau nama ijazahnya berbeda dengan KTP, nggak usah khawatir, nggak usah dipikir itu. Yang penting teman-teman udah aman. Dah, kira-kira itu aja yang perlu saya sharingkan di sini. Jadi intinya saya cuma pengen ngomong aja, pengen ngasih nasihat kepada teman-teman untuk nggak usah berpikir yang aneh-aneh, stop overthinking, berpikir yang jelas-jelas saja. Hidup harus tetap berjalan, jadi pikirannya juga harus berjalan, jangan berhenti di tempat, jangan mikirin sesuatu yang udah dilewati ya. Jadi insya Allah semuanya aman kok. Yang jelas saya doakan semoga pemberkasannya lancar semuanya dan segera menerima SK ya. Terutama segera bisa memulai pekerjaan dengan menerima SPMT nanti dan sudah bisa memulai bekerja di instansi yang sudah teman-teman lamar. Terima kasih, tetap stay fokus, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Amin. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.